Kalau di sini tulisannya Jatim. Nah ya Pengda Jatim kan harusnya. Tuh, bayar pribadi itu tulisannya pribadi ngono. Mereka ngotot. Memang ini zamannya harus gini. Wah, Om Cawok, ya apa kabar nih? Softball Jawa Timur iki. Kita topiknya sekarang kita bahas perkembangan softball di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Jawa Timur kan selama ini menjadi salah satu barometer olahraga softball di Indonesia. Tapi PON 2020 loh Jawa Timur nggak ada. Ini yang salah di mana ini? Menurut Om Cawok sebagai mantan atlet Jatim dan pelatih, yang salah ini di mana? Bukan siapa yang salah di mana ini? Ini gini ya Mas Yudi, bahwa perkembangan softball di Jawa Timur selama ini yang saya pernah lihat, saya pantau itu kadang-kadang kelemahannya mungkin di kepengurusan tingkat Pemkot sampai Pemda. Pengurus ya? Karena perkembangan atlet itu memang di klub masih aktif gitu loh. Cuma perjalanan waktu mau masuk ke Pemkot sampai Pemdanya ini terkendala di situ kelihatannya loh. Nah kalau bisa memang harus ada komunikasi ya, antara Pemda, Pemkot dengan atlet, dengan klub lah paling. Ngene Om. Zaman ini kene softball, ambek kokok ya, zaman ini kene softball. Kene mainku tuh SMA loh. Bukan dari Pemkot, bukan dari Pemprov. Jadi yang buat kejuaraan itu sebuah perkumpulan. Ya kan? Antara SMA kan Singgawe kan Sriti. Nah, Sriti Cup dari situ. Nah, klub-klub sing ono nang Jawa Timur saiki kan dulu papat, cuman 4. Itu bikin kejuaraan antar sekolah. Itu yang terjaring Koko, aku ya. Om Cawok kan mungkin enggak. Sebenarnya Om Cawok kan levelnya kan mainnya beda di atasnya kita kan. Wong tuwek soalnya kok. Iya, tuwek. Kena si enom. Nah, ini sekarang kalau mau bicara Pemda, jangankan Pemda. Adakah kejuaraan SMA sekarang coba? Adakah perkumpulan atau klub yang bikin kejuaraan? Kan gak ono. Iya kan? Nah, kalau dulu pengurus klub itu dan pemain klub kan sama. Seperti sekarang juga sama. Tapi kalau dulu itu pengurusnya selain mengurusi klub, dia juga jadi atlet dan dia bikin kejuaraan. Nah, sekarang klub-klub gaya kejuaraan nggak? Satu hal, karena memang kita sudah terwadai ya. Karena klub-klub Surabaya itu kan ada Pemkot itu. Gitu. Nah, Pemkot ini memang harus aktif. Klub kalau kita membuat kejuaraan pasti acaranya itu pasti ulang tahunnya klub. Tapi untuk klub gitu loh. Maksudnya bukan untuk pengembangan SMA. SMA di Surabaya sudah tidak kelihatan, sudah tidak ada. Lah iya. Gini loh. Sing aku rancu nang Jawa Timur saya ingin nih. Kayak Koko barang pasti rancu. Soalnya aku tahu Koko itu pemain fast pitch, tapi Koko main slow pitch. Zaman dulu itu Pemkot enggak ada loh. Pemprov loh kok. Langsung Pemprov. Enggak ono Pemkot. Pemda langsung Pemda baru daerah kan. Nah, terus kejuaraannya fast pitch, ya kan. Slow pitch ini urusannya siapa sih? Pemda. Nggak masuk kan? Pemkot nggak masuk kan? Hanya fast pitch kan? Urusannya kan main softball. Memang fast pitch. Nah, tetapi klub-klub yang ada di Jawa Timur ini malah rajin guys slow pitch. Terus kapan area fast pitch yang main? Ayo coba, lebih banyak mana fast pitch sama slow pitch? Berarti yang salah siapa iki? Yang aku ngomong tetap yang salah adalah pemberi amanah Pemkot. Klub yang salah. Iya, klubnya bikinnya itu. Klubnya memang gini. Mereka buat klub seolah-olah hanya buat tapi gawe apa? Buat apa? Gawe rekreasi ya. Nah, akhirnya bukan olahraga prestasi toh. Itu harusnya Pemkot, Pemda itu juga memfasilitasi dengan kualitas gitu loh. Kalau dia memang tidak ke fast pitch yang resmi untuk ya tidak usah dimasukkan anggota Pemkot. Nah, gitu loh. Jadi sing Pemkot Surabaya harus punya klasifikasi bahwa dia harus punya klub-klub yang memang untuk berprestasi. Ya berarti kan akhirnya toko klub-klub lagi. Klubnya harusnya sadar kan situ kurang kejuaraan fast pitch, kejuaraan bisbol, kurang harusnya naik klub-klub yang nggak kejuaraan-kejuaraan seperti itu kan. Bikinlah kejuaraan fast pitch. Iya, bukan slow pitch. Kalau slow pitch mau rekreasi semua orang bisa. Kan harusnya situ kan harusnya lihat situ. Itu yang bikin berarti salah kaprah di awal. Jatim kehilangan atlet-atlet potensi yang berprestasi. Karena apa?
Di Jakarta kompetisi fast pitch ada. Di Bandung ada. Kalimantan ada. Di Papua ada. Ada semua. Di Jakarta juga ada slow pitch, ada juga. Iya. Tapi fast pitch klub juga bikin. Contohnya sekarang ini, bulan Desember nanti kan ada kejuaraan fast pitch. Apa sih itu? Apa namanya lupa, ke Desember kan Jakarta ada. Bandung ada fast pitch. Iya. Iya kan? Sudahlah pas pandemik ini. Jatim ada nggak fast pitch? Nggak ada apa-apa. Dan sama ini, Ayo. kelihatannya satu hal, kalau sudah ke atas, maksudnya ke prestasi puncak Sobol, sekarang itu terbelenggu dengan undang-undangnya Sobol itu harus umur 23. Ini masalahnya gitu loh. Sekto. Ini juga salah ini 23 ini supaya tidak menjadi salah kaprah. Iya. Undang-undang 23 umur under 23, under 23, under 23 itu hanya berlaku untuk multi event PON. Yang Kejurnas antar klub kan nggak berlaku. Nggak berlaku. Berarti kan bisa. Kenapa hanya berkutat di umur 23 yang untuk PON? Tugasnya Pemkot, tugasnya Pemda atau Pemprov, tugasnya klub kan mikir itu kan bukan yang umur 23 semua. Bahkan untuk antar klub maupun kejurnas Koko masih boleh main. Iya. Harusnya juga gitu. Iya, minimal nantinya itu kalau Pemda Jatim rapat PB ya usul dong. Itu dulu kan karena 23 juga usulan. Tapi pasti. selama kita masuk ke 23 kita nggak pernah punya prestasi biarpun di tingkat internasional. Berarti karena kurangnya pembinaan atlet. Iya. Soalnya kebiasaan gini naik Sobol. Bener. Iya kan? Bener. Kalau Sobol, ya karena pengalaman ya. Itu jadinya itu umur 25 ke atas gitu loh. Ya, butuh waktu, butuh proses. Filipina juga gitu, nggak ada waktu itu umur 13 ke bawah deh yo. Nggak bisa itu kan. Prestasinya nggak maksimal. Berarti kesimpulannya Pemkot maupun Pemda cuma mikirnya PON. Nah, iya. Iya toh, 23 under 23 mereka untuk pikirnya prosesnya nggak dipikirin. Padahal kejuaraan yang ada itu tidak hanya PON, antar klub, ada kejurnas. Gini loh, repotnya apa? Kejurnasnya yang di Indonesia ini antara untuk menjaring prapon ya, itu kan ono prakualifikasi PON kejurnas di situ ya. Nah ini kalau dibatasi 23 akhirnya yang di atas 23 nggak akan bisa main kejurnas untuk. Iya, contohnya gini, untuk PON ini mereka main sekarang umur 19 pada saat prapon 23 mereka main. Nah, sekarang mau PON 24 mereka udah nggak bisa main. Iya. Yang umur 21 belum jadi kan. Nanti nggak bisa ikut juga walaupun kan sudah lewat. Jadi. Nah, sudah lewat kayak iso melo. Makanya lah berarti kan konsentrasinya cuma di seolah-olah gini loh. Pemkot maupun Pemda hanya berpikir untuk PON. Padahal kan enggak. Wah, banyak kejuaraan. Harusnya kan Pemda maupun Pemprov itu berpikir semua kejuaraan yang ada di Indonesia gitu loh. Wes sekarang baliknya gini aja. Pertanyaannya kan kenapa Jatim tidak bisa masuk PON? Masuk ke Pemkot dulu aja. Jadi gini loh. Kalau dibilang daerah lain yang di bawahnya Jatim itu masuk. Banten kita sebut, Semarang, Jawa Tengah masuk, iya kan? Semua itu kan di bawahnya kita. Iya. Dalam artian jumlahnya, sejarahnya, pertandingan semua kan di bawah. Tapi kenapa mereka bisa masuk? Karena mungkin ya itu, kalau mereka bisa masuk karena mereka kejuaraannya kompetisi di antar SMA masih ada, masih banyak terjaring. Antar klubnya masih ada terjaring. Kalau di Surabaya, jangan bicara Jawa Timur, Surabaya saja. Sekolah antar sekolah. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kan memang sulit ya untuk jaring di SMA sekarang. Tetap kalau kita punya klub, kan ada junior yang di bawah 23. Harusnya Pemkot itu juga punya stimulus, maksudnya rangsangan untuk mengadakan kejuaraan di bawah itu terus gitu loh. Pemkot punya stimulus untuk membuat rancangan kejuaraan terus yang berlanjut kompetisi. Kan ngono. Memang selama ini berarti kan enggak ada. Iya. Kayak Kokok dulu Pian. Awakmu pitcher mulai umur berapa ya? Kokok iso main 4 kali PON loh. 18. 4 kali PON kok ya? Iya. 5 kali PON kan? Harusnya 5, 4 kali. Tapi aku sih nggak mau kan 2004. 2004 2008 nggak gelem. Nggak gelem. Harusnya bisa main terus masih ya. Bisa. Ya. 2004 nanti 2004. 2004 kan Palembang. Oh, pegang bisbol. Tapi sudah di Jatim. Jatim. Nggak mau main kan? Iya, kan. Terus 2008 juga nggak main. Kan Kaltim kan. Diajak main dah. Nggak mau, terus kita mau 2004 tuh yang kita mau ke Kendari itu ya?
2008 nih. Oh 2008 ya. Enggak main ya. Cuma ini loh, jadi klub-klub ya Pengkot harusnya bikin kejuaraan lah. Fast speed. Nah nanti ya kan ono juga keterangan ini untuk inventarisasi pemain di usia gini ya. Nanti klub itu terserah mau nurunin yang tua-tua, mau atau gabungan ini kan terserah sebenarnya. Salah klub kayak Vio kan nggak punya pemain muda dia. Ya benar. Nah itu kan harus, tapi mereka kan juga harus ngirim. Jadi mungkin gabungan tua sama muda, mungkin umurnya lebih muda lagi, umur 20-an ya tetep kan. Yang penting itu kompetisi gitu. Berarti kesimpulannya fast pitch kan? Iya. Kita bicara fast pitch kan? Sekarang kan yang prestasi kan fast pitch. Loh, berarti slow pitch itu kan bukan bagian dari Pengkot kan? Bukan, sebenarnya ada. Nah, berarti kalau bukan bagian Pengkot, klub pun kan slow pitch kan sekedarnya aja, bukan menjadi program kerja. Nah, ini situ kuncinya itu. Berarti selama ini mereka tidak konsentrasi untuk bicara fast pitch, di mana regulasinya ADART-nya mengatakan bahwa olahraga prestasinya atau softball itu di fast pitch. Tapi sekarang sudah mulai rancu, banyak slow pitch. Banyak memang menyenangkan slow pitch. Sekarang itu kelihatannya juga enggak ini loh apa yang ya repot ya. Pengkot ini sudah terbentuk, sudah dilegalkan, harusnya dia punya gitu loh. Paling enggak kalau dia punya masih kesempatan 1-2 tahun, ya paling enggak nggawe lah, buatlah apa kejuaraan enggak tahu junior di bawah. Pandemik karena ada pandemik. Ya, itu kadang-kadang kemarin tuh alasan mesti ke sana. Loh lah ya, kalau alasannya pandemik ya apa coba? Kan enggak boleh keluar, enggak boleh kumpul. Enggak usah di lapangan berarti. Tapi Samarinda bikin kejuaraan. Kan bisa gitu. Semarang bikin kejuaraan. DKI bikin kejuaraan. Banten bikin kejuaraan. Pandemiknya kan cuma di Surabaya. Ayo, pandemik alasannya. Saat itu memang harus punya keberanian. Saya kira kalau mau Pemda. Menurut Om Jawo, kenapa Pengkot Surabaya belum bikin kegiatan sampai sekarang ini? Maksudnya untuk menjaring tahun 2024 kan dimulai sekarang nih, PON 2024 nih. Pengkot sudah mulai action ya, sudah mulai harus ada aktivitas untuk buat program kompetisi, persiapan kejuaraan. Mungkin di usia dini. Tetap kita berpegang umur di bawah 23 tahun ya. Kalau itu nanti berubah 30 tahun lagi itu urusannya. Tapi yang penting sekarang sudah ada dulu kejuaraan. Menurut Om Jawo, kenapa kok tidak jalan kejuaraan ini sekarang di bawah 23 tahun? Entah itu antara SMA yang bikin Pengda, Pengkot atau klub yang bikin. Kenapa mereka Pengkot dan klub, kenapa mereka tanda tanya, kenapa mereka tidak bikin kejuaraan itu loh? Kenapa? Biaya. Nulis itu kan sebenarnya keluarnya dari Indo organisasi ya. Nah klub ini kan sebenarnya ngikut gitu loh. Tapi tetap di klub itu, mungkin di klub Aligator yang klub saya itu mesti ada latihan, masih tetap ya, masih dalam posisi siap lah untuk. Cuma kalau memang tidak ada, diawali dengan kejuaraan dengan resminya dari Pengkot, kayak sia-sia gitu. Harusnya dia yang menjaring. Paham. Punya apa? Paham. Pemikiran aku harus cari pemain atlet Surabaya yang akan tapi untuk jadi untuk pemain Jawa Timur. Terus kalau gitu terus ya, solusinya apa, Pak? Nah, itu. Ya memang kita bukan di dalamnya Pengkot yo. Jadi kita nggak tahu apa sih programnya Pengkot. Mau kemana? Maksudnya kalau Pengkot sudah tahu seperti itu kan harusnya klub-klub tanggap di situ kan. Ya klubnya saya aktif mengusulkan ini atau nggak bikin kejuaraan. Klubnya aktif. Harus aktif kan. Soalnya kan sebagai dia punya atlet. Harusnya kan makanya gini loh, harus apa? Dua-duanya itu harusnya memang sinergi yo. Iya. Itu dia ngomong gini. Sebentar, ini masih ada. Kan kayak gitu juga. Akhirnya klub ya males gitu. Iya, kudunya sih kerjasamanya yang baik. Tapi kalau aku Pengkot itu punya gambaran, punya apa rencana mau buat kejuaraan, pasti ditunjang sama klub. Aja dibalik ya. Kalau klub punya kejuaraan belum tentu Pengkot. Soalnya harus izin gitu dulu kan. Izinnya kan gitu dia. Ya Pak. Aku enggak paham. Kalau yang punya ide itu Pengkot, akan kejuaraan pasti ditunjang sama klub. Kan. Oh iya. Kalau klub bikin kejuaraan. Nah, ini yang buat kadang-kadang mau enggak Pengkot dengan programku ini loh, aku mau ngadain kejuaraan, aku backup. Dalam artian izin belum tentu keluar. Ya, terus belum tentu. Alasannya kan banyak juga karena kemarin kayak lapangan susah, katanya dispora gini. Bingung malah klub ya. Gitu. Makanya yang benar itu ya Pengkot
Lebih aktif. Klub itu diundang, ngomong-ngomongan. Lebih aktif kayak dulu ya. Lebih aktif dalam artian bukan bikin kejuaraan ya, lebih aktif berkomunikasi dengan klub. Apa keinginan klub? Pengda punya apa, Pengkot punya ini, ya apa enak kan gitu. Harusnya gampang, cuma mau ndak niat ndak gitu. Nah, masalahnya memang olahraga itu gampang-gampangan. Nah, saiki iki ya apa saiki kok. Terus saiki apa menurut iki? Lah saiki ndak sebetulnya kita ini kan senior-senior di Sobol ya. Ndelokno Jatim cinta olahraga ini soalnya kita. Jatim ndak punya nama sekarang ndak oleh nomor di PON pemain mlebu PON apa mlebu ya. Emang ya ono isinya ada malu, maksudnya ya apa ya enaknya. Cuma kita ya sebatas apa? Sebatas ngomong dong akhirnya. Ya mau nganu lah apa? Mau akhirnya nanti gini. Wong aku saya tahu apa tipikal orang Surabaya nek di kritik ya di apa jenenge? Dikasih masukan wis kono dadi pelatih ya. Kono dadi pengurus ya gitu. Kadang-kadang ya kita cuma kalau gitu kan kitanya sendiri gini loh, kamu yang muda-muda sebenarnya kan lebih ini gitu. Makanya yang tua ini ngasih kesempatan untuk mereka berkembang di apa? Di ininya Sobol. Oh jauh gantung sama yang generasi tua gitu loh. Oh, iya. Bisa loh. Kita juga dulu pernah muda ya loh. Kita coba gali sendiri apa? Kita pernah nggak ada pemain. Akhirnya juga bisa punya prestasi kok bener. Masa yang di bawahnya kita dengan fasilitas yang bagus bisa. Fasilitas kan macam-macam sarana sudah dibanding dulu. Mungkin gini. Mungkin gambaranku teko Om Cawo ambek Mas Koko, Om Koko iya. Aku ngambil kesimpulan gini. Tidak berjalannya kompetisi di Jawa Timur itu sebenarnya bukan hanya salah Pengkot dan bukan hanya salah klub. Dua-duanya salah dalam artian tidak melakukan komunikasi. Iya. Tidak ada komunikasi antara pemberi amanah dan penerima amanah. Kan itu amanah. Mereka kan dipilih kan berdasarkan suara amanah. Amanahnya apa? Nah, pada saat penyusunan program, mereka berikan amanah. Nah, begitu ada pandemik alasan kan pandemik, lapangan ditutup. Ada begini, berarti harus ada komunikasi enggak? Iya. Harus bicara enggak sama klub? Iki ya apa kira? Iya. Programnya enggak melakukan nek ono pandemik, lapangan enggak dibuka. Terus mereka diundang gitu untuk membicarakan masalah ini. Iya. Nah, selama ini kayaknya kan enggak ada. Karena kalau memang dilihat berarti kan harmonisasi kurang harmonis, kurang komunikasi, ya kan? Harusnya ini kan terjadi. Nah ini kenapa? Itu kenapa kok nggak bisa ada omong-omongan kok Om? Apa merko Omayato? Apa merko memang ada perbedaan apa? Ini yang harus dicari. Kenapa tidak muncul? Kayak kena ada perbedaan pendapat. Nah, awalnya di situ sepertinya. Enggak motivasi gini maksudnya. Pengurus kota sama klub itu motivasinya harusnya sama, meningkatkan prestasi atletnya. Ya. Harusnya kan gitu. Jangan ada embel-embel lain. Embel-embel lain kok apa maksudnya? Contohnya. Saya kemarin tuh juga dengar kayaknya gini loh, ada apa? Sarana Japres ya. Yang diburu. Apa mana iki? Baru denger aku. Ya apa? Gak prestasi. Iya. Aku saya krungu iki. Zamane kene gak ono kok. Ada. Gak ono ta zaman kene. Itu untuk sekolah, untuk supaya jadi motivasinya itu milih sekolah berubah karena memang prestasi jalur prestasi. Itu yang diburu orang tua, atlet untuk supaya dapat Japres. Bukan prestasinya loh. Sik Japres itu apa sih ceritanya? Caranya mendapatkan Japres itu apa? Ya dia harus minimal pemain Pengkot. Terus diambil pemain Jatim. Jadi pemain Pengkot dapat pengakuan Japres. Iya. Jadi untuk mewakili terutama yang wakili Jawa Timur itu akhirnya dapat sertifikat pemain untuk daerah. Oh iya, kan piagam. Nah, itu akhirnya maksudnya
jalur prestasi kan. Oh, dipakai untuk sarana masuk sekolah. Masuk sekolah. Oh. Itu yang membuat kadang-kadang gini. Nah, itu akhirnya yang Ini ketemu lagi nih. ya. Berarti dulu kok zamannya kene kok. Ada. Main softball, latihan, masuk tim Jatim, berangkat ke Jurnas, bahkan masuk tim nasional. Kan itu ya. Nah, Betul. tidak Tapi kalau sekarang main softball, aktif, kemudian berprestasi Milih sekolah. untuk masuk sekolah. Yuk gak masuk PON berarti. makanya kan jalurnya akhirnya beda. Nah, Yang ini. buat anu kan dapras, Ini siapa yang begini? Atletnya berarti kan? Loh, atlet Yang ngejar Japres kan atletnya. karena memang ada saran, ada ke situ. Nah, iya, Maksudnya apa? makanya. Ada ya kayak iming-iming ya. Nah, Akhirnya dimanfaatkan kan. Banyak atlet kita yang bagus akhirnya wis karena sekolah dong bisa masuk iso leren. berhenti. Iya. Nggak main. Olahraganya karena cuman untuk mencari Japres dengan Beda segala cabang dengan itu. segala cara, Iya. dengan segala cara Itu yang didapatkan. ngawasi sebenarnya juga ada, harus itu ya. Oh iya. Terutama Pengkot. Pengkot itu kan Iya. organisasi yang memang mewakili klub. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah mengadakan Japres itu nggak Iya, salah. nggak bisa. Itu salah. Itu benar. Dari- Itu benar. dari- Tinggal berarti Pengkotnya harus bikin pengawasan. Iya, Nah, itu benar ini. tadi kan. Nah. Terus Pengda juga gitu. Berarti tidak ada kejujuran. Nah, itu. Berarti tidak sportivitas. Ya, itu sportivitas. Sportivitasnya sudah hilang. Contoh sportivitas hilangnya apa? Mengejar Japres dengan segala cara, membuat Japres dengan segala cara. Oh, ini menarik ini. Ya cuma Dian. Akhirnya nggak bisa masuk PON. Dikembalikan ke Pengkot sama Pengda. Dia punya motivasi enggak? Punya target enggak? Punya keinginan untuk menjadikan atlet Jawa Timur ini jadi pemain dan tim yang kuat gitu. Itu aja. Kalau enggak yo percuma. Motivasi itu gini loh, Om Cawo. Zamannya Om Cawo jadi atlet itu kalau nggak salah Pengdanya kan zamannya itu masih kayak ada Om Arthur. Ya. Om Arthur. Terus sebelumnya Om Arthur ada namanya Ipung. Mas Ipung, Kolik Toho Muntohir, bahkan Kandar dan Menir, Mas Pri, Oh ya, masih ada. Mas semua. Mantoro. Ya, memang dulu Semua tuh berpikirnya Jatim Jatim masuk harus dalam ngejar jajaran prestasi. prestasi. Puncak tertingginya di PON, kan gitu kan. Nah, sekarang puncak tertingginya kan bukan PON. Ya itu yang buat kadang-kadang makanya Bikin kejuaraan, masuk tim, dapat piagam, sudah sampai di situ. Sebagian situ, sebagian ya itu. Harusnya sih pengurusnya mikirnya nggak ke situ Iya. aja. Itu kan sampingan, Ya, kan? ya, Itu ya, kan ya. mengikuti Cuma sebenarnya kan kalau sekunder. prestasinya sudah Nah, terjadi. Gini kok, sekarang gini. Kalau kita bilang Japres itu kan berarti SMP masuk SMA. Ya. Kalau SD masuk SMP pakai enggak? pakai. Pakai juga ya. Oh, no. Terus SMA masuk perguruan tinggi pakai Japres juga. Iya. Pakai piagam juga. Perguruan tinggi misalnya Nah, masih ada. Oke ya, sekarang berarti semua lini sekolah pakai prestasi. Zamannya kita dulu, zamannya kene kok. Kita main softball itu perbedaan umurnya kelihatan. Aku sama awakmu, kita berdua masih zaman SMA. Iya. Om Cawo sudah kuliah. Makanya jauh. Kumpulannya kan di atas. Tapi di atas itu mulai dari Cawo, aku sebut namanya semua, Cawo, Berti, kemudian Kirno, terus Hari ngek gue sapa jenenge ngek ngendok iku? Susilo. Hari Susilo. Sampai lali ya. Mas Pri, Sony Bucil gue siapa? Sony Suasono pitcher. Sony Ya, Sony Sony itu Bucil. pokoknya Sony Vio itu kan ya. Sony Nah, second. itu kan tidak seumur kita kok. Iya. Itu kan di atas semua. Seangkatan kita itu Koko, Iya. Denny Nasution, Iya. Denny Sompi di bawah kita ya. Tapi di bawah kita Denny Sompi. Tony Sompi Nah, bodoh. Iya, di bawah kita. Terus ada Denny Nasution. Terus kemudian ada lagi catcher itu siapa yang jadi polisi itu? Catcher Norman. Macam kita semua itu terbawa karena apa? Ada kejuaraan kompetisi yang itu jalan. Kita yang masih muda pun kebawa. Iya. Bersaing dengan mereka. Kayak aku posisi di Seriti main catcher, Om Cawo main catcher. Di kejuaraan antar klub kita sama-sama main dan kita mengejar prestasi di situ. Nah, jadi sekarangnya aneh. Kalau kita bilang bahwa kompetisi 23 tahun, berarti harus bikin kejuaraannya tuh di bawah 23 tahun terus. Enggak, Om. Kejuaraan di atas 23 juga harus ada dan mereka juga boleh ikut bergabung Iya, main. makanya Sehingga itu. mereka juga menjadi pemain baik bersaing di situ. Itu kan yang enggak ada. Makanya itu. Ayo, klub pernah bikin kejuaraan enggak? Nggak, ya Pengkot ikut bikin lah, kejuaraan. no. Makanya berpikir kejuaraan untuk Japres. Jadi usia-usia dini, kejuaraan-kejuaraan yang usia-usia seperti 25 tahun atau olahraga apa yang usia-usia potensi prestasi, usia-usia emas 25 sampai 30 tahun kan enggak ada. Padahal itu membantu
yang muda-muda ini tuh bisa ikut bersaing, cari pengalaman, belajar, melihat. Bersaing juga loh ini. Naik. Saya kayak di klubnya Om Cawo. Dalam 1 tahun ini sudah bikin kejuaraan belum? Belum. Rencananya memang tiap April tertunda itu karena pandemi ya. Oke, pandemik. Sekarang selesai pandemi, kejuaraannya itu rencananya kan. Rencananya itu kejuaraannya terbuka, open atau kelompok umur? Open. Oh, itu kayak begitu harusnya. Fast pitch. Itu benar. Alligator sering adakan fast pitch. Itu benar. Berarti Alligator adalah salah satu klub yang melaksanakan itu kan. Itu benar. Sekarang kelihatannya Alligator yang sering ada. Cuma yang lain juga sudah mulai apa? Iya, kayak Hawks Cup. Nah, ya itu kayak begitu. Jadi sebenarnya atlet itu terjadi dari situ kok. Iya kan? Kompetisi. Nggak bisa terus menyalahkan pengkotnya nggak aktif. Ini kan harusnya klubnya pun aktif. Nah, gitu loh. Makanya klub itu. Pengkot nggak aktif, oke. Tapi klubnya aktif nggak juga. Coba tani terus saya. Tadi tok. Wes gak melaku. Makanya kadang-kadang gini. Ini kita bicara lebih kecil lagi. Kalau klubnya nggak pernah jalan, berarti Jawa Timur nggak akan pernah ada. Bener nggak? Iya. Akhirnya jadi kendala. Saya yakin Mas. Di klub Surabaya pun yang aktif itu tertentu. Nggak semua klub yang ada tertera namanya itu juga aktif. Maksudnya apa maksudnya? Hanya gini, ada 5 klub misalnya. Yang komplit, yang mungkin masih punya pemain itu hanya 1-2 klub. Oh iya? Nah, makanya kalau misalnya Alligator mau ngadakan, belum tentu ada pesertanya. Iya, gitu. Bikin kejuaraan saat Surabaya. Klubnya 5, yang hadir cuma 2. Akhirnya dipecah. Satu klub bikin 4 tim, kan kono ya. Ya makanya sekarang dibalik ngadakan supaya mereka itu terangsang. Iya, gitu. Harusnya kalau kan si itu organisasi Pengkot ya, maksudnya dia harus aktif. Sih coba, lu kamu punya anggota lu. Kalau kamu anggotamu nggak aktif, kamu terjun, kenapa? Ya. Nunggu terus ya. Harusnya Pengkot itu koreksi. Makanya, ya ini cuma apa? Majuan untuk Pengkot itu sebenarnya ini ngawasi gitu loh. Oh, Alligator masih penuh, Hawk juga penuh, Seri itu juga, gitu loh. Oh, fungsi pengawasannya ya, hari fungsi ini latihan di lobo ya sih. Akeh wong itu lho, apa kok gak aktif ini? Bicara lo toh, dia dapat dipanggil ke pengurusan gimana? Ada kendala ya itu apa? Komunikasi, nggak ada gitu. Komunikasi. Sekarang akhirnya apa? Nanti kalau ya ini apa? Informasi pemilihan Pengkot, klubnya 5 datang semua tapi atas nama ya. Atas nama maksudnya gini, apa? Beberapa klub itu sudah mati suri ya. Terus anggotanya tidak ada. Ikut akhirnya ribut. Sudah nggak ada anggota, nama pengurusnya. Aktivitasnya tidak ada. Nggak ada itu siapa coba? Itu kan sebenarnya kan Pengkot yang punya. Tugasnya siapa? Tugasnya Pengkot tuh. Siapa itu? Bidang apa itu? Ya bidang organisasi. Organisasi ya. Iya, sekarang kalau ada anggota yang tidak aktif dalam artian pesertanya yang tidak ada, kamu sudah dikasih waktu latihan, tempat latihan sudah dijadwal ya. Loh, kok tidak ada? Tidak ada orangnya, coba atletnya tidak ada. Tapi kok misalnya dibalik ini, dari komunikasi ya, klub-klub tanya kenapa kok nggak ada orang, ayo klubnya. Terus klub tanya gitu, terus dibalik sama Iki Pengkot ya, tanya ke klubnya, terus klubnya jawab kan nggak ada kejuaraan apa-apa. Nah iya. Terus kita mau bina gimana? Terus bener. Iya. Gimana makanya mau narik targetnya apa? Iya. Latihan itu nggak diwaliin. Saya kembali lagi kan gini loh. Rangsangan paling kuat untuk ngomong apa? Kan ini ya Pengkotnya. Memang dia itu ditugaskan untuk bekerja. Oh, amanahnya kan sesuai anggaran dasar, amanah anggaran dasar. Programnya jadwal tanggal sekian, bulan sekian, ada kejuaraan ini, jebret klub kan nyopno kabeh. Ada pandemik, solusinya apa? Iya, nanti kan gitu. Tugasnya mereka berpikir itu, yang bukan klub lagi yang berpikir, tugasnya mereka. Ketunda gitu, perkiraan. Enggak, bukan kejuaraan di lapangan, bikin pelatihan dalam ruangan, itu mungkin pembinaan yang model apa kan gitu. Jadi tetap aktif. Ya memang benar. Kalau dulu itu kan ada kejuaraan antar klub, antar SMA kan targetnya terpilih menjadi pemain Jatim Junior, terpilih menjadi Jatim Senior, ya kan gitu kan atau tujuannya ada. Lain-lainnya itu. Nah sekarang tujuannya apa? Nggak ada, karena apakah ada kejuaraannya nggak ada. Kejuaraan nggak ono. Kejuaraan terakhir di Surabaya yang resmi dari Pengkot tahun berapa? Aku suwi nggak nang Surabaya soalnya. Surabaya Cup itu. Surabaya Cup itu sing awak. Apa Surabaya Open ya? Yang mana aku lupa. Yang Biro datang.
Biro datang. Oh itu Surabaya. Itu Pengkot yang mengadakan. Yang adakan siapa itu? Pengkot. Iya, Pengkot ya. Pengkot itu. Sebelum pandemik itu. Sebelum itu. Sebelum kan 2019 akhir kan itu. 2019 akhir. Enggak akhir. Itu 2000 pertengahan kayak 2019 akhir kan kita ke Birok Bali. Birok itu kan akhir tahun kan. Berarti awal-awal tahun Belum pertengahan. pandemi. Sebelum pandemi. Belum. Nah, itu berarti kejuaraan yang mengadakan Pengkot. Terakhir. Karena berapa itu? Iya Surabaya itu. Berapa? Bersamaan dengan hari Itu wali kota hari ulang tahun ya, ulang tahun wali kota Surabaya. Itu kalau wali kota cup bukan program kerjanya Iya. Pengkot. Iya wali kota cup kan. Anggaran wali kota cup kan turun, digunakan untuk bikin kejuaraan. Berarti kan bukan program kerja, kalender Pengkot ada nggak selama ini? Nah itu sih nggak ono. Nah, kalau kejuaraan kayak Gubernur Cup, Pengkot, Wali Kota Cup itu adalah anggaran penggunaan kalendernya Pengkot maupun Pengprov. Koni Cup itu kan Koni. Iya itu terakhir apa ya? Coba. Pemerintah daerah. Soalnya biasanya kan wali kota cup yang Nah, ada. kalau Wali Kota bukan programnya Pengkot. Kan Contoh gini, Kota Surabaya, Pengkot, ada Alligator Cup, Hawks Cup, Seriti Cup, Vio Cup. Apakah ini kalendernya Pengkot? Bukan, ini kalendernya klub. Iya. Iya, kan? iya. Nah, ada Wali Kota Cup, Koni Cup. Apa ini kalendernya Pengkot? Bukan, ini kalendernya Pengkot sama kalendernya Koni. Makanya itu Berarti nggak ono. Iku biyen. Makanya harusnya Pemkot ini kan mengacu juga adanya ini loh, kegiatan dari Pemkot ya. Pemerintah kota itu apa? Waktu ulang tahun dia bisa enggak mengadakan Wali Kota Cup Sobol, masukkan di kalendernya. Nah, masuk kalender Nah, gitu. baru resmi. Harusnya gitu. Koni juga gitu, Koni Tapi- Surabaya mau mengadakan cup misalnya. Pemkot harus aktif harus malah kalenderku gitu ya. Sehingga nanti SMA atau junior-juniornya klub itu bikin kejuaraan. SMA 1 bikin iya. kejuaraan, bikin tim, SMA 2 bikin SMA, tim. antara Itu SMA. nanti kejuaraannya yang bikin siapa nih? Sekolah atau klub ikut hadir. Oh, dulu itu sampai Hendrikus. Sekolah Iya. baru loh. Ono itu. Hendrikus, terus Saint Louis, Santa Maria. Kan jaringnya banyak sekali. SMA 1, SMA komplek pasti semua. 195. nanti yang ngomong yang kembali kamu. Apa mana? Zamannya. Oh, Ini balik susah. iki. Nek mau zamannya iki. Aku Zamannya pernah- Mbah. Gini, pernah debat perkara ini saat Maksudnya zamannya ya apa? Pengaruh apa zamannya sama? Nah, makanya Kan- itu zaman gini kemarin anak buahku itu ikut apa kejurnas apa yang terakhir 19 tahun itu ya? Terus Aku saya nggak. tanya, ini kayak intermezzo ya maksudnya apa ini sekarang kejuaraan itu bayar loh. Kejuaraan sendiri. bayar. Loh, aku ikut tim Jatim gitu. Oh iya kejuaraan yang terakhir. Aku biayai aku sendiri. Jadi bukan dicarikan dari biaya itu sebagian dicarikan sebagian dari pribadi. Jadi yang Jadi tambah ndak paham iya aku. memang. Makanya yang terakhir saya kan sing itu emas sampai perunggu. Anaknya kan melok itu. Nah, Oh, itu bayar. belum bayar. Bayar pribadi, memberangkatkan dirinya sendiri. Iya, jadi mungkin sebagian dibantu, sebagian pribadi. Kaget aku. Ya. Terus. Seandainya sekarang ada atlet bagus dong. Ah, tapi nggak dia punya nggak uang. punya. Ya bisa nggak ikut tuh. Bisa disubsidi loh. Terus kamu tujuan untuk seleksi apa tuh? Kan cari pemain yang bagus ya. Yang cari pendanaan untuk keluar itu sebenarnya pengurus yang Iya. memberangkatkan itu siapa, atas nama siapa? Lah ya sih. Kalau di sini tulisannya Jatim. Nah ya Pengda Jatim kan Tuh, harusnya. bayar pribadi itu tulisannya pribadi ngono. Tahun ini pribadi. Terus akhirnya ya mereka ngotot. Memang ini zamannya harus gini begini. Oh, zamannya harus begini. Nggak bisa sih harus. Zamannya harus begini bahwa sekarang biaya pribadi. Aku malah gini loh. Nggak gitu, itu arahnya kita mau cari apa? Om, itu di Surabaya, Jawa Timur, apa seluruh Indonesia seperti begitu? Katanya seluruh Indonesia. Katanya Jakarta Sebagian pun besar, gitu. sebagian besar. Ya, Tapi Bandung juga gitu, makanya Jatim juga. Loh. Seandainya terus atletnya tuh bagus semua, nggak mau ikut karena nggak punya uang ya apa tuh? ya nggak belok. Ini budaya berarti ya. Ini menjadi Akhirnya kebiasaan. jadi budaya, padahal itu sebetulnya karena keterbatasan, karena akhirnya dimanfaatkan segi positifnya untuk pengurusnya apa. Pilihannya dari pengurus loh ya, kadang duwe ngono, ya atletnya dijaluki ngene, sing sebenarnya itu budal. apa? Akhirnya pengurusnya rata-rata pakai itu kan. Ya sama lah dengan sekarang kejuaraan fast speed 2 jam atau 5 inning.
Nah, padahal kan harusnya penuh 7 inning kan sekarang dimanfaatkan karena untuk waktu, untuk apa, terus batasan waktu. Itu berarti kualitasnya ada seperti dulu. Akhirnya beda. Kualitasnya pertandingan, bobot pertandingan, kualitasnya beda yang dulu dengan sekarang. Beda. Nggak pernah ada. Kalau dulu bisa lahir cawok seorang catcher di Jatim bahkan nasional, kokoh Ikrar Laksono pitcher, sekarang mungkin susah. Karena kualitasnya. Namanya tie game itu nggak ada. Padahal di rules ada tie game. Tie break. Tie break. Terus tie game. Terus tie game. Sekarang langsung tie game itu nggak ada. Sama. Wong 5 inning tok ya. Iya 5 inning terus tie game nek podo. Lah itu pasti beda lah kualitas itu pemain. Berarti kan bobotnya beda loh. Atlet dulu main 12 inning. Itu maksudnya ke Om Cawok bilang zaman. Jadi zaman catcher zamannya Om Cawok sama catcher zaman sekarang, zamannya beda, kualitasnya beda. Setuju nggak Om? Setuju. Oh, setuju ya. Zamannya pitcher Koko Ikrar Laksono di Jatim dengan zamannya pitcher seorang orang menjadi pitcher seperti Ikrar Koko di zaman sekarang, itu kualitasnya beda ya? Beda pasti. Yang membedakan ya itu tadi. Yang baru ini memang itu anunya ya apa haknya gitu. Cuma kita yang tua ini cuma gini. Tapi sebenarnya kan bukan hak sih, sebenarnya dia kan lihat apa kualitas prestasi, terus dia sebagai pengurus harusnya kan mencontoh yang terbaik kan, lebih baik lagi. Zamannya kan lebih maju itu kan, zamannya harus fasilitas ono kabeh. Aku jadi bingung. Balik lagi tadi bayar atlet menjadi mewakili Jawa Timur atau mewakili Surabaya harus bayar. Kalau itu ternyata zaman, kita bicara zaman nih Om Koko ya sama Om Cawok. Zaman itu berlaku, contohnya nih, dari zamannya Om Cawok sama Om Koko dulu. Om Koko sama Om Cawok nggak bisa bayar, berarti kan nggak bisa muncul jadi pemain. Nggak ada Koko, nggak ada Cawok. Lah ngono ah. Pasti. Padahal seharusnya di zaman sekarang ini akan muncul Cawok sama Koko baru harusnya kan. Nah, harusnya pengurusnya kan fungsinya kan sama dari dulu sampai sekarang kan harusnya sama. Terus bagian dana kalau ada yang muncul berarti bukan Koko sama Cawok tapi pemain yang bisa bayar. Iya. Yang mampu untuk membiayai diri sendiri. Padahal di ADART itu tugas dan fungsinya Pengkot itu adalah jadi gini di ADART itu nggak salah itu setiap kejuaraan atau pemanggilan atlet dari tingkat yang lebih tinggi seperti PB bikin kejuaraan, maka Pengprov wajib untuk menghadiri. Ikut wajib. Andai kata Pemprov bikin kejuaraan, contohnya ke Jurda, maka Pengkot kan wajib hadir kan? Andai kata Pengkot bikin kejuaraan antar klub, maka klub-klubnya wajib hadir dah. Wajib semua. Nah tapi yang bayar kira berarti kan tidak wajib. Iya. Nggak dua-dua apa tuh? Nggak akan hadir kan? Atlet mek loro gak iso bayar, sing bodol mek rolas. Tapi nek 15 gak iso bayar kabeh itu siapa? Gak mudah. Itu bisa kejadian juga. Berarti ADART ini berarti kan sudah tidak sesuai ADART. Iki tugasnya siapa gitu Om? Kan harusnya ADART yang bagus itu yang dipakai yang tetap berfungsi. Apa jangan-jangan ngene Om Koko, jangan-jangan ADART sekarang sudah berubah juga. Aja ini gak tahu mau apa benar dibenarkan atlet itu membayar mengatasnamakan Jawa Timur, mengatasnamakan Surabaya? Mungkin gini. Kenapa kok enggak pemain nasional bayar? Ayo, coba. Kejuaraan di Filipina bayar. Iso enggak ngono coba? Wah, sama Kak Anu. Pemainnya gini enggak karuan. Emangnya gini. Tapi memang ada beberapa atlet aligator itu juga ya yang menunjukkan orang tua ya. Ya. Enggak mampu, yang penting ditunjang. Enggak salah kamu. Cuma yang salah ini sistemnya gitu. Sepengetahuanku aku bergelut di Sobol ya. Kalau kita sudah mencapai titik daerah, kita bawa nama daerah. Lu atribut klub itu semua pribadi dilepas, kita dibiayai, Mbak. Iya, daerah itu. Iya, anggaran dasarnya begitu, soalnya ada ART-nya begitu. Kalau kita disuruh bayar sendiri ya kita profesional gitu. Tuh, lah iya. Gitu. Bukan profesional maksudnya tidak sesuai anggaran dasar lagi. Iya, tidak sesuai. Bukan kata amatir itu penting. Kita adalah olahraga amatir yang diatur oleh sebuah organisasi yang dimana ada anggaran dasarnya. Karena anggaran dasarnya adalah membentuk tim dengan atas biaya kepengurusan dari induk organisasi. Nah, nek ngene ceritanya kan aku bikin klub, kumpulannya anak kaya-kaya semua. Iya toh? Mampu bayar semuanya. Wes,
saya mau wakili Surabaya wis bujoran. Enggak usah bikin seleksi. Iya. Makanya itu. Kalau bikin seleksi soalnya seleksi kan bukan seleksi prestasi. Iya. Seleksinya seleksi apa, Mbok? Digawean. Seleksi duit. Seleksi duit yang punya uang. Iya. Punya prestasi bagus tidak punya uang enggak bisa berangkat. Berarti yang paling penting adalah punya uang bisa berangkat. Berarti seleksi untuk uang. Wes enggak usah diseleksi. Saya punya klub kuat mampu bayar. Bisa enggak gitu, Mbok? Bisa kan jadi. Nantinya akan gitu. Kalau memang dia ngotot apa? Ya memang zamannya ya. Mungkin Jawa Timur akan diwakili aligator, tapi atas nama Jawa Timur karena yang biayai. Karena aligator mampu biayai, bisa itu. Tapi akhirnya ngene kok, kok Jatim terus kene aligator, kene hoax, kene view, sponsor. Kan budal dewe-dewe kan. Iya benar. Bahkan mungkin itu kalau klub yang bayar, kalau klub yang pribadi yang bayar, Koko, Cawo, Bron. Semua keluar nama di sini kan. Sponsor. Makanya kadang-kadang apa? Bayar dewe. Iya, bayar dewe. Atlet sekarang, ya ini cuma apa? Penilaian. Nggak punya kebanggaan sudah. Nah, ini. Maksudnya gini, aku pakai menarik kebanggaan ini. Nah. Dengan berkeringat, nggak ada. Iya. Asal main tuh. Aku bisa pakai Jatim Margo bayar. Iya bisa juga gitu. Iya toh. Aku bukan pakai Jatim karena aku terpilih sebagai pemain terbaik. Lah ngono toh. Kelihatan apa itu? Waktu kejuaraan beberapa kali kita gagal. Nggak ada rasa wah malu ya apa-apa gitu. Nggak ada. Ya kalah itu. Ya kayak pon nang Bandung aku ndelok iku aduh. Ya sing mana cariku. Ya, kadang-kadang kayak gitu kan sebenarnya perlu diperhatikan gitu. Ya. Yang merhatikan sebenarnya memang kalau kita di luar organisasi Pemkot, Pemda, ya cuma ngelihat dalam hati waduh kok eman gitu. Padahal yang megang Pemkot, Pemda itu orang-orang Sobol juga. Oh iya pasti. Harusnya tahu kan, gitu loh. Kita nggak perlu ngajari sebenarnya. Dia juga wong pinter kabeh kono soalnya itu. Ya lagi pinter kabeh sampai tanya program apa ngamuk kok. Wah, aku wis ono program padahal ngomongnya lho nang wong liya sing jawab wong liya diamuk mari ambek arek nom. Dicenggongi mari ngono. Makanya kadang-kadang aku juga gini loh, aku lapo terlalu masuk ke gitu. Cuma coba kita kan mantan yang pernah menikmati permainan softball yang begitu bagus ya. Kan ngomong santai nggak resmi kan cuma ya kayak ambek awakmu ngono kanca. Ya programnya apa malah panu tahu. Sing jawab sebelah padahal kene santai ngopi kok. Dicenggongi. Beda zaman. Aku mau anggar iki arek enom tapi ngomongnya ya opo sih? Beda zaman. Saya ingin Om Cawo. Saya kan kita sama-sama enggak satu angkatan. Kalau aku sama Koko kan satu angkatan muda. Om Cawo kan angkatan tua. Beda nih. Sarannya Om Cawo apa? Terus solusinya kira-kira harus bagaimana ke depannya nih Jatim dan Surabaya ini? Karena kita bicara tidak hanya Surabaya. Ini ada Malang, ada Jombang, ya kan? Sekarang coba contohnya, zamannya kita dulu ada Malang itu ada AMC, Fox ya kan? Itu bisa melahirkan klub dan bisa mengkontribusikan beberapa atletnya jadi pemain Jatim kan? Iya. Ada Gembia, ada Lala, ada Vera dan segala macam. Nah sekarang kedepannya ini dengan situasi seperti sekarang begini, menurut Om Cawo apa solusinya supaya Jatim ini bisa tidak hanya sampai berhenti di kejurda atau kejuaraan-kejuaraan seperti sekarang ini di PON pun nih 2024 gitu. Kira-kira itu ya apa menurut Om Cawo? Kita orang luar ya, jadi kita tidak bicara sebagai ini, kita sebagai pengamat gitu di luar, penikmat. Piye maksudnya Om Cawo? Softball kembali lagi gitu. Wadah itu kalau sudah wadahnya bagus ya. Terus dalamnya juga bagus jadi. Sekarang wadahnya itu sudah kelihatan bagus. Klub itu sudah juga bagus, gitu loh. Harusnya kan sama-sama bagusnya itu jadi, gitu. Nggak jadinya ya itu tadi kita ngomong mulai awal komunikasi yang nggak bagus. Ya. Terus motivasi dari Pemkot terutama. Kalau dia memang punya niatan menjadikan prestasi Surabaya, terutama Jawa Timur nantinya ke arah sana, ya harus kerja keras ya dalam artian harus ini menimbulkan banyak kompetisi gitu loh. Harus ada banyak kejuaraan, harus banyak apa. Nah
kalau diem aja terus tenang aja terus marono pergantian ganti terus tahu-tahu ada kejurnas dadaan. Berarti tidak hanya menggantungkan menunggu programnya Pengprov atau PB. Kita bicara Pengkot ya, kita bicara Surabaya. Terus kemudian Pengprov pun tidak hanya menunggu programnya PB, dia harus bikin, ya kan. Nah sementara PB memang kita tahu selama ini kan nggak ada kejuaraan. Tapi kan berarti kalau PB nggak ada kejuaraan terus Pengprov sama Pengkot nggak ada kejuaraan. Harusnya karena daerah lain ada loh kejuaraan. Iya kan, Jakarta, Bandung, Kalimantan Timur, kayaknya gini. Terus Sulawesi Selatan, Makassar, itu kan kejuaraannya ada juga. Makanya kita juga apa? Kalau memang Pengkot itu fair ya, maksudnya terbuka. Berjiwa besar. Nah, ke klub legowo, sportif. Nah, itu balik mana? Harus sportif ya. Apa enaknya? Begitu. Nah, kalau tujuannya dia sudah nggak tahu ya, tujuannya sudah di pengurus kota ya wis. Harusnya aktif nang klub gitu. Mereka juga orang klub ya. Iya toh. Oh iya klub bisa kita. Kalau kamu banyak klubmu di Pengkot orangnya kan harusnya klubnya dia juga besar gitu loh. Harusnya sih gitu. Nah, terus kalau dia klubnya bagus anunya Pak latihannya gini. Klub lain kan juga wih mulai latihan ya gitu. Nah, kan memotivasi klub lain gitu. Nah Pengkot sendiri diem tahu-tahu marono muskot mana katanya gitu. Iki memang saat apa coba? Om Cawo setuju nggak sama Om Koko bahwa sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa Pengkot maupun anggotanya klub tidak sportif? Setuju nggak? Bukan tidak sportif sebenarnya. Apa? Kalau menerima jabatan tapi dia tidak melaksanakan tugasnya. Harusnya niatan ya. Nggak berarti kan nggak sportif dia kan ya, dia menerima jabatan siap untuk bekerja. Kan jelas harusnya tugasnya dia. Dan apa harus dikerjakan? Jangan ya, semua bisa kok. Waktu PON itu ono pandemi juga ngirim tim sampai PON ya. Nah Jawa Timur kenapa nggak bisa? Yang kedua lagi kan tadi Om Cawo sama Koko bilang bahwa komunikasi tidak terjalin. Iya. Komunikasi tidak hidup, komunikasi tidak bisa harmonis. Zaman kita dulu, Om Cawo kan aligator, Om Koko aligator, Koko aligator, aku seriti. Kita bisa main bareng, latihan bareng, keliling kemana-mana bareng, iya kan? Bahkan latihannya aligator Seriti ikut, latihannya Seriti aligator ikut, latihannya Jatim Selasa Kamis ya. Kita hadir semua sama. Jadi dari Senin sampai Senin tuh orangnya ya semuanya sama. Tidak ada orang klub loh. Oh ini harinya aligator Sabtu sore, Seriti omel latihan. Ini Seriti pagi latihan, oke. Mungkin agak eksklusif Seriti waktu itu, tapi tetap juga latihan sama-sama, tidak ada masalah. Selasa kita latihan sama-sama. Minggu sore Hawks, ya kan? Aku masih hafal. Terus kalau ke Jumat Vio. Jumat sore Vio. Rebo sore Hawks. Nah, tapi kita selalu hadir ada dari Senin sampai Senin. Om Cawo juga, Om Jimmy juga, Berti juga. Kita siapapun ada di situ hadir dari Senin sampai Senin. Kalau sekarang Om, aku lihat begitu hari satu klub, aku pernah ke lapangan, pernah sekali. Itu isinya cuma klub itu toh. Klub lain nggak ada. Itu kenapa? Apakah memang peraturan atau memang tidak mau, tidak seperti dulu lagi? Ini jadi pertanyaan juga nih Om. Enggak juga. Memang aligator dulu kan punya aturan. Ya memang waktu Sabtu ya, itu kan jamnya aligator. Tapi kita juga punya ini kok apa fleksibel ya. Juga ada anak UNER latihan, ya mana apa latihan biarpun bukan anggota aligator. Gak mungkin waktu itu kan sedikit. Sekarang itu anggotanya kan ada yang kecil, ada yang besar, ada penuh kan lapangannya. Tapi bukan berarti terus kita membatasi. Oh kamu nggak boleh latihan. Nah itu. Nah. Mungkin kalau latihan resminya nggak bisa jadi satu, lapangannya kecil. Tapi komunikasinya, bergaulnya, tetap ada, tetap latihan boleh yang, tapi ya. Contohnya aligator latihan dulu Sabtu sore, aku datang Sabtu sore tidak latihan di pinggir lapangan ngobrol bareng segala macam ada toh. Nah sekarang lain, cuma gini loh. Ayo. Aku kan juga aku vakum lama ya, cuma lihat. Om Cawo ke lapangan gimana Om Cawo? Iki nggak nyaman nih Sabtu ceria, Sabtu sore kok aligator latihan tapi sing man kabeh kok game. Ono cukup game mesti Sabtu ceria iki ceritane. Ben iku ngono dadi ya klub-klub lain wis semua gabung Hawks ono. Sabtu cerita game Sabtu sore waktunya Hawks. Kalau memang waktunya aligator itu dulu sebelum Cawo nang lapangan. Aja aku sering nang lapangan. Yang boleh baik apa? Susahnya memang diawali dengan gini loh.
mereka yang bermain sekarang nggak tahu aku motivasinya itu kamu untuk main softball jadi pemain bener atau main hanya sekedar rekreasi. Ini yang jadi apa? Ini. Bicara tadi prestasi Japres. Oh, kata rekreasi loh, di mananya Om? Gini. Ya. Iya toh, kan kok bilang ada tadi Japres, ada PON, ada ini. Rekreasinya di mana? Fast pitch loh ini. Iya. Di mana rekreasinya? Frekuensi dia latihan gitu. Nggak menikmati gitu. Ya Pak, aku kepingin jadi pemain softball lagi. Enggak, kadang-kadang. Jadi mereka tuh kepingin instan loh. Iya. Latihan sedikit, prestasi tinggi, latihan sana ya tapi itu loh. Maksudnya yang dipikirkan sekarang itu isu loh. Nah rekreasinya di mana Om? Ya itu, karena rekreasinya kan dia karena santai. Iya, rekreasi santai gitu dia kepilih oleh aku dapat jadi tim ya. Terus aku dapat sertifikasi piagam sehingga gitu aja. Apa nak rekreasi coba? Dia enggak tahu bahwa kalau dia sudah mencapai Jatim itu apa caranya ingin membawa nama daerah. Aku harus memenangkan setiap game di dalam kejuaraan nasional. Kayaknya enggak ada. Ini aku jadi kepikiran gini Om Jawa. Rekreasi. Kan ada fast pitch kejuaraan yang berprestasi sehingga bisa melahirkan piagam Japres. Ya kan? Mewakili daerah atau klubnya, katakan daerah, Japres yang diakui daerah. Kalau ada slow pitch di luar dari Pengda ini bisa mengikuti kejuaraan daerah dan melahirkan piagam, apakah bisa dipakai Japres? Nggak bisa tuh. Slow pitch itu rekreasi bukan slow pitch nggak masuk. Bukan prestasi soalnya. Oh, berarti olahraga prestasi. Iya, harus prestasi. Berarti kan bicaranya harus prestasi. Harusnya prestasi. Ya apa kembali lagi, ngomong prestasi digandeng sama bayar tuh. Prestasi bayar. Iya prestasi bayar. Siapa coba? Kayak kita mau kejuaraan coba di Lungo kan, akhirnya rekreasi. Ya akhirnya nggak mampu ya jangan api-api, terus nggak ngejar itu kan dia nggak mampu. Sering kejadian saya lihat gini. Karena gini, mungkin aku jadi ingat gini. Kejuaraan Little League atau bisbol di Jakarta itu kan di luar organisasi dari Perbasasi, Little League, bisbol, ada Major League, ya kalau nggak salah ada apa sih istilahnya ada usia itu loh. Bukan itu ada nama kejuaraan apa? Ada poni. Iya, ada poni. Kalau poni. Terus ada satu lagi apa? Yang pernah di sini ASEAN itu yang aku nggak hafal itu ada XBF atau IBBF atau apa yang dari Jakarta itu yang gitu. Nah, kejuaraan-kejuaraan seperti KONI dan yang lain-lainnya ini kan memang berbayar pribadi. Tapi kan bukan di bawah Perbasasi. Iya, bukan dinaungi Perbasasi. Bukan dinaungi Perbasasi. Bukan dinaungi KONI. Nah, itu mungkin yang menjadi rancu Om ya. Nah, itu yang akhirnya dicontoh. Iya. Padahal itu untuk Jawa Timur di bawah Perbasasi kan. Memang pemain-pemain Jatim bisa main di KONI gitu. Atau pemain-pemain KONI main di Jatim. Tapi kan bukan berarti itu mengadopsi caranya PONI bayar sendiri masuk untuk atas nama-nama daerah. Ini yang bikin akhirnya kan sajane memperingan tugas pengurus akhirnya. Pengurusnya kalau sing gampang aja bayar. Aku gak ngerti kalau mau punya prestasi kan harus benar. Memang sudah benar gitu loh. Ada manajer tim misalnya. Terus ada head coach, asisten coach gitu. Penanggung jawabannya itu yang harus aku jadi manajer, aku harus memanage seluruh tim yang saya bawa, mulai dari keuangan sampai manajer, mulai dari keuangan sampai urusan urusan atletnya, akomodasi. Pokoknya sampai urusan atlet tinggal main, atlet hanya berpikir main. Itu fungsi manajer, harusnya gitu. Nah yang sekarang manajer ya terus dia kalau ngomong misalkan anggaran cuma segini misalnya, ya apa enaknya urunan aja ya loh. Cari uang Om, cari uang dengan cara menarik orang tua. Itu salah satu cara. Bicara mengumpulkan dana mengkutip atlet dan orang tuanya kan yang mengutip manajer. Tapi ya orang tua ya loh. Itu mensupport gitu. Itu siapa tuh? Maksudnya mensupport aku gak apa-apa bayar dia ke anakku. Buat anakku aku orang tua pasti mau lah apapun akan dilakukan. Ini yang kadang-kadang juga membuat rancu. Ya. Suatu saat dia akan juga ikut ngomong di lapangan. Iya, dia berhak bicara dong. Karena dia ikut bayar.
Itu satu, orang tua merasa bayar ikut punya suara, bisa bersuara. Nah sekarang orang tua yang tidak bisa bayar untuk anaknya sampai harus menjual dan menggadaikan sesuatu, itu akan terjadi pasti itu untuk demi anaknya. Iya. Ini kan yang jadinya ya itu namanya apa? Kalau kita tanya gini, ya lagi zamannya. Zamannya. Bingung aku nggak bisa apa. Harusnya dicari jalan tengahnya sih gitu, antara yang mampu enggak tapi prestasinya tinggi. Mungkin gini kok, ini harus ada yang menundukkan bahwa olahraga amatir sudah ada aturannya berupa anggaran dasar. Orang-orang A atau ada olahraga yang bukan amatir ada aturan sendiri seperti poni dan yang lainnya itu ada sendiri. Ini tidak bisa digabungkan, tidak bisa disamakan. Tapi dari dulu memang nggak ada itu. Tetap kalau di bawah naungan KONI kan, terus Pemkot itu kan resmi. Gitu. Karena anggaran dasarnya begitu, bunyinya anggaran dasarnya wajib mengirimkan. Iya. Itu kewajiban. Dan sekarang untuk apa organisasi itu berdiri kalau semua tidak cari anggaran, cari biaya? Gara-gara modifikasi. Aturannya DR itu. Kalau kita main softball terus punya apa yang kayak diimprove ya. Dalam sistem pertandingan kita main tekniknya itu improve ya enggak apa-apa. Tapi saat penanganan tim, kamu membawa ini ya jadi improve gitu maksudnya. Organisasi yang diimprove. Jangan itu diimprove terus pemain kawan bayar ya, susah. Maksudnya itu akhirnya. Gitu. Jadi kita kembali lagi, prestasi Jawa Timur tidak bisa masuk di PON itu berarti aspeknya banyak sekali. Satu, kejuaraan-kejuaraan di antar SMA yang dimana bisa mentargetnya menjaring atlet muda tidak ada. Kedua, klub-klub jarang membuat kompetisi, ya kan, tidak seperti dulu. Terus kemudian ketiga, kalendernya Pemkot tidak terlaksana. Pasti waktu rapat Muskot itu pasti ada kalender, pasti ada program kerja. Kan ada rapat komisi kan, ada rapat ini, tapi tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana. Ini yang membuat salah satu gudang atlet Jawa Timur softball untuk PON mungkin sehingga tidak bisa terjaring atlet-atlet yang bagus untuk mengikuti persiapan masuk PON, mulai dari praponnya dan segala macam. Atletnya tidak qualified. Kenapa tidak qualifiednya tadi ini? Nyambungnya lagi tadi, karena yang bisa bermain di kejuaraan di luar dari kota Surabaya atau Jawa Timur sebagian adalah harus bisa berbayar sendiri. Harus beruang. Wiki rentetannya gitu loh. Jadi akhirnya yang berangkat adalah orang yang beruang. Orang beruang yang punya prestasi kebetulan jadi beruang berangkat. Tapi yang prestasi tapi tidak jadi beruang. Jadi kuda, jadi kodok di Surabaya. Tapi gimana ya? Satu lagi. Komunikasi antara Pemprov sama Pemkot itu yang kemarin tuh fatal sekali. Sampai terus nggak ada kejuaraan, nggak ada, kan Pemkotnya juga nggak ada seleksi atau manggil pemain. Jadi pemain Pemprov itu manggil pemain itu nggak melalui Pemkot. Kan itu ribet itu. Iya. Akhirnya sing Pemkotnya sini nggak koyo gak sinkron plus ngono lho. Ya, jadi ini komunikasi tidak hanya sampai sebatas di Pemkot. Dari Pemprov tidak menjalin komunikasi sesuai dengan Jawa Timur Jawa Timur tidak menjalin. Ini kita bicara prestasi Jawa Timur di PON. Contohnya apa? Tidak terjadi komunikasi antara Pemprov dengan Pemkot. Pemkot kan ada 3 nih. Jombang, Malang, sama Surabaya. Pemprovnya akhirnya tidak bikin komunikasi, begitu bikin kejurda nggak ada yang hadir. Iya kan? Di Pemkot tidak ada juga komunikasi kepada anggota, kepada klub-klubnya. Akhirnya harusnya ada solusi atau jalan keluar untuk menjaring atlet di kotanya masing-masing juga tidak terlaksana. Berarti memang ini persoalan besar. Gede dari bawah ke atas semuanya. Jadi wajar enggak menurut Om Cawo? Ya wajar. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Wajar enggak kalau Jatim enggak masuk PON itu wajar enggak? Wajar. Iya, memang wajar. Yang ini ribet kan itu. Yang aku sesalkan tuh gini, aku kecewa bukan sesal tuh. Yang ada di Pemda maupun di Pemkot itu kan orang softball, yang tahu softball. Pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih. Nggak mungkin pengurus daerah softball bukan orang softball. Ada kan beberapa orang softball di situ. Pemkot juga gitu. Sebenarnya kan yang punya masalah itu harusnya kayak permasalahan kita tidak punya prestasi, ya tanggung jawabnya dia sebenarnya. Tapi tidak ada merasa punya bertanggung jawab. Kayak gak sadar nanggono kayak biasa aja. Harusnya
mereka yang harus wah aku ini di Pemkot, aku di Pemda nggak bisa jadikan tim daerah aku nanti ikut PON ya sampai kayak dulu gitu. Ada apa kan gitu. Kadang-kadang repot kalau kita ngomong orang Pemda itu bukan orang Sobol, wong Sobol ya. Wong Pemkot mana orang Sobol. Iya kalau orang Pemda Sobol itu orang golf gitu ya, atau orang volley gitu ya. Itu makanya terus ini ya apa ya, yang bener ya yang apa sih gitu. Wong kita dulu juga orang Sobol semua sudah enggak masalah, maksudnya tetap prestasi itu masih punya terus. Nah iya saya masih ada. Mungkin enggak ada ke inilah tujuannya lain. Jadi kemungkinan dari pengurus itu untuk tujuannya dia sebagai pengurus itu untuk apa misalnya ada motivasi lainnya aja. Tadi Om Cowok tadi bilang motivasinya beda. Itu niatnya itu kan kalau kamu memang mau naikkan prestasi Jatim ya fokus di sana gitu loh. Iya, jangan kemana-mana kan loh. Itu kan akibat nanti. Misalkan kalau kita jadi pemain top gini, pemain Jatim, otomatis kita punya sertifikasi. Piagam itu datang sendiri kalau kita memang pemain bagus ya gitu. Itu juara apalagi Jatim sampai juara nasional gitu. Seluruh pemain dapat pasti sudah. Gitu. Jangan terus pokoknya pemain pakai kaos Jatim misalnya jangan aku sertifikasi. Gitu. Soal Jatim jadi juara atau enggak urusan pokoknya Jatim. Makanya terus kadang-kadang ya kita orang-orang Sobol mungkin gini toh ya udah gitu loh ya udah akhirnya nggak ikut pon ya udah gitu 2024 nggak ikut pon lagi. Iya 2024 ya kurang 3 tahun kan harusnya mulai sekarang siap ini kita closing nih terakhir nih sebelum pon 2024 berjalan ini kan sudah mulai selesai baru sebulan yang lalu pon 2020 di Papua. Apa nih yang harus pesannya Om Cawo sama Om Koko, pesannya supaya kita bisa masuk di 2024 kepada perbasasi Jatim, khususnya kepada perbasasi di Kota Surabaya, lebih khusus lagi kepada klub-klub nih. Apa nih pesannya nih supaya kita itu bisa mensupport, mendukung, bisa memberikan pendistribusian atlet kepada tingkat provinsi masuk sampai PON. Apa nih pesannya Om Cawo dulu coba apa? Kayak Pemkot harus care gitu. Maksudnya care itu perhatian sekali ya sama bentuk perhatiannya apa Om? Ya itu harus dia punya benar-benar niatan memprogramkan bahwa aku harus jadikan atletku Jatim ini atlet yang bagus ya, terus jadi tim yang juara nantinya. Gitu. Harus disampaikan. Iya. Berarti kan harus ada komunikasi. Makanya itu dia harus mengeluarkan program ya, harus mengeluarkan kalender kejuaraan di dalam Jawa Timur sendiri untuk ke klub-klub gitu. Jadi klub ini terangsang untuk gitu. Pengprov ya. Pengprov bikin kejuaraan sehingga Pengkotnya terangsang sehingga nanti di Pengkot itu klub-klub anggotanya Pengkot itu membuat mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu membuat kejuaraan tersendiri. Kan tingkatan klub itu bukan ke Pengkot loh. Prestasi terakhirnya pasti di Pengdanya. Jatim. Pengprovnya gitu. Soalnya itu nanti jadi fasilitas untuk ke arah sampai nasional. Ya, jadi timnas. Nah kalau Pemdanya ini enggak bergerak juga cepat, maksudnya enggak punya care ke bidangnya, hanya sekedar aku tadi pengurus Pemda, gitu toh ya repot. Iya, tapi Pengkotnya itu juga harus aktif loh. Pengkot harus aktif, misalnya dia ngadakan kejuaraan kalender ini terus dia nganu klub-klub menyarankan di sini gitu, kelihatannya gitu. Kelemahan kepengurusan Pemda dan Pengkot ini juga nggak tahu apa benang merahnya di mana gitu. Ya itu Pengkotnya cuma 3, cuma kalau rapat untuk menentukan siapa Pemdanya ini bulat gitu. Ya itu kan tadi yang Koko bilang komunikasi tidak terjalin, tidak harmonis. Maksudnya gini, akhirnya semua punya tujuan masing-masing dan akhirnya komunikasi tidak bisa bagus, tidak harmonis. Ketemu di luar ngomongnya sudah enak, begitu di dalam sudah punya tujuan yang macam-macam, akhirnya terbentuknya beda hasilnya gitu. Iya kan, jadi Om Cawo bilang tadi bahwa yang penting sekarang itu mulai diawali dari Pengprov. Awalnya Pengprov yang harus action, harus awal nih. Kalau Pengprov udah action, ke bawah tidak bisa jalan. Jadi mau tidak mau persiapan PON 2024 Pengprov harus sudah mulai
Action. Nah, ini sekarang ini Kak. Nah, kalau Koko apa Om? Sarannya apa untuk orang-orang yang suka sobol terutama selain Pengprov tadi kan sebenarnya klub-klub itu dari Pengkotnya ini juga harus mempersiapkan diri. Sebenarnya dia kan kalau Pengprov ngadakan kan lebih enak kalau di Pengkotnya ini sudah punya atlet, maksudnya sudah inventarisasi atletnya sudah ada, mengadakan kejuaraan antar klub di Pengkotnya ini. Daerah masing-masing. Masing-masing itu dia nyarankan klub-klub yang harus semakin banyak kejuaraan semakin kelihatan atlet itu. Nah ya baru setelah itu begitu Pengprov butuh pemain, nah ini kan sudah siap. Akhirnya kan kelihatan gitu, atletnya itu sudah kelihatan. Masa kalau Pengprov kan ngadakannya antar kota masalahnya kan. Nah sekarang yang dipikirkan kan misalnya Jombang, Malang, Surabaya. Ini misalnya terus ini yang ikut seleksi Jombang, Malang. Ini mungkin 15 orang ini bagus di atas mereka rata-rata. Tapi yang 16 ke bawah belum tentu di bawah mereka kan. Nah terus itu gimana jalannya? Makanya kan mungkin dia diusulkan ada Surabaya 1, Surabaya 2 kan atletnya kan. Nah itu untuk bersaing di situ. Pengprov pasti ngadakan kan Kejurda. Kan itu fokusnya dia Kejurda kan 3 kota itu. Gimana mencakup semua ini. Nah di kotanya itu harus mempersiapkan itu semua. Berarti kalender Pengprov, kalender Pengkot, kalender klub semua harus jalan. Jalan nih komplit. Kalau enggak jalan jangan bermimpi di PON 2024 untuk Jatim. Lambat sekali tuh. Lah sekarang 3 tahun. Ayo dapat apa sekarang dengan materi yang ada sekarang kira-kira bayangannya apa? Enggak. Ayo saya. Apalagi misalnya 23 tahun ke bawah. Bisa nggak bikin pitcher 3 tahun? Wangel sih. Iki lah ada 9 tahun nih. Ayo. 3 tahun jadi pitcher ayo. Nah iya kan. Sementara daerah lain sudah 5 tahun yang lalu bikin pitcher. Sudah terus. Ya kendalanya banyak ya. Kalau perorangan misalnya kayak pitcher catcher. Kalau kita latih tiap hari nggak tahu ya. Nggak sampai 2-3 tahun bisa jadi. Tapi bisa enggak mereka itu? Iya, kompetisi pengaruh ya, kompetisi pengaruh. Targetnya mereka sendiri kan otomatis sih. Banyak klub anggota klub tanya, latihan terus mau kemana? Rekreasi. Makanya itu. Ya klub mungkin dia mengirim nyiapkan untuk ikut kejuaraan di luar itu juga bisa. Beda lah rekreasi latihannya sama prestasi ada endurance, ada sirkuit, ada ini. Begitu rekreasi kan enggak ada. Santai ya itu. Nanti dia kalau mau ikut kejuaraan untuk PON 23 ke bawah nyampe. Umur kadung lewat. Lapo lu. Akhirnya gitu. Motivasinya sudah beda, bukan ngejar prestasi itu PON. Karena kita bicaranya PON ini ya. Makanya itu harusnya yang mikir itu bukan klub. Kalau aku lah. Makanya ya Pengda sampai Pengda. Ya itu merangsang tadi ke bawah. Nah, inventaris pemain itu tadi. Nek gak ono iku gak ono Pengda gak iso ndelok data tekan ndi. Gak ada pemain aku rek ngono ya apa. Ngadakan kejuaraan sing cakup iki misalnya SMA. Ayo. Ya wis, suwun Om Koko, Om Jawo, kita closing. Jadi kesimpulannya adalah untuk PON 2024 Pengprov, Pengkot, klub harus sudah mulai action dengan cara adalah mungkin salah satunya adalah berkomunikasi. Iya, komunikasi. Dikomunikasikan supaya ini bisa. Kalau tidak, jangan bermimpi main di PON 2024.